Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa bi niyatil qabuli li hadratir rasul min kulli su'in ma'mun. Anna Allah ta'ala al-karim ya'lamu ma yakunu alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Bismillahil Qur'an wa bismillahir nabi wa ahlin nabi wa bismillah suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi yaj'aluna minal muslimin wal muslimat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidis sadat nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi jamil irsyadat wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa qad sabata fi sahih Muslim an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajr wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-laili. Nah, di pertemuan yang lalu bahwa pentingnya zikir menjadi rutinitas di setiap pagi atau di setiap siang dan malam. Nah, Imam Nawawi memberikan kita aturan bahwa di antara hal yang penting di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah menjaga waktu kita untuk kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengekalkan komponen-komponen zikir atau yang disebut dengan hizib namanya. Jadi kalau ada rutinitas kita yang menjadi kumpulan-kumpulan zikir itu namanya hizib. Jadi hizib itu tidak harus dari satu pokok, misalnya contoh ratib adat, wirdul latif, atau hizib Nawawi. Kenapa disebut hizib Nawawi? Karena Imam Nawawi yang mengumpulkannya. Atau hizib sakran. Nah, boleh jadi itu rutinitas yang dia tidak bisa tinggalkan setiap hari, maka itu namanya hizib. Misalnya rutinan kita setelah maghrib membaca Yasin, kemudian membaca surah Al-Mulk, kemudian dia teruskan lagi dengan membaca tahlil sebanyak 100. Nah, itu hizib namanya Pak. Jadi rutinitas. Jadi kalau kita pengertiannya kita buka hizib itu apa? Hizib adalah kumpulan daripada zikir harian yang diambil oleh seseorang terhadap rutinitasnya yang terikat dengan Allah. Itu hizib namanya. Jadi itu penting dari Imam Nawawi. Nah, setelah kita mengetahui bahwa pentingnya zikir di dalam hati, zikirnya menyatukan antara lisan dengan hati, memilih tempat yang baik, memilih waktu yang baik. Nah, ini nanti ringkasannya, aturan-aturan ini mungkin akan ulun jadikan satu lembar karena setelah itu ulun share kepada salah satu pengurus biar sidin kena menyebar. Nah, sebelum kita masuk ke dalam zikir per keadaan, jadi zikir yang dibaca ketika ini. Jadi per 3 hadis ulun kira patut aja kena di-share sehingga belajar bukan hanya ulun yang membaca, tapi biar bisa membawa ke rumah dan bisa mengamalkannya. Apalagi nanti bacaan-bacaan doa itu ulun kira kalau hanya sekadar disampaikan, kalau dihafal. Beda kalau dia mengikuti kitab seberataan. Dan kitabnya bahasa Arab pula. Artinya
supaya kita dapat tujuan pembelajarannya. Mungkin ada Bapak meringkaskan setiap kali pertemuan 3 hadis kita sampaikan. Yang kawan mencernanya, mudah-mudahan kita sama-sama kawan mengamalkannya. Nah, kira-kira itu anunya. Nah, lalu apa yang sudah ulun sampaikan tadi, seyogianya kita punya hizib. Kadang mesti yang mau sampaikan tadi lah, hizib itu yang pian rutin kan apa? Pian membaca salawat 1000 kali sehari, nah hizib pian. Atau pian membaca surat apa? Asal jangan surat tanah, jadi baca tiap hari. Nah, jadi apa yang pian rutinkan itu hizib. Nah, berdasarkan ini, jadi kalau dikatakan bahwa apakah rutinitas sahabat itu ada yang seperti ini, ada baik. Sehingga Nabi mengeluarkan pernyataan di dalam hadis Sahih Muslim. Hadis Sahih Muslim menyatakan bahwa Umar bin Khattab, beliau pernah menceritakan Nabi bersabda dari Sayyidina Umar, barang siapa tertidur dari hizibnya. Nah, bahasanya tuh. Barang siapa yang tertidur dari hizibnya, au an syai'in minhu, atau dia tidak sempat menyempurnakannya. Baca surah Al-Kahfi hari Kamis sore misalnya sampai malam Jumat, dibaginya dari 110 ayat, dibaginya berapa kali? 110 bagi 5 berapa itu berarti? 12 ayat Pak. Nah, pokoknya kan atur sebaik-baiknya. Nah, lalu kan ingat terbaca kada sempurna. Nah, itu harus ada kodoknya. Jadi ada memang istilah kodok zikir, ada kodok salat sunat. Contoh, kan kita sampai di sini tuh. Nabi ketika dijabarkan berdasarkan keadaan kemanusiaannya. Kalau kita bicara terhadap Nabi berdasarkan konsep kenabian bahwa Nabi itu adalah Rasul, utusan Allah, kira-kira tidak ada menjelaskan terhadap kekurangan manusia. Misalnya ketika guring, lalu kemudian talayur. Kalau dalam konsepnya Muhammad adalah utusan Allah, asal ada mungkin. Inna ma'ana basyarun mislukum yuhan. Tetapi karena posisi beliau itu menjelaskan kayak apa kondisi manusia, Nabi sempat pernah beliau bangun di waktu terjadi salah satu terjadi perang. Abu Hurairah bercerita Nabi bangun ketika matahari terbit. Itu bukan berarti berarti Rasulullah ini bisa telayur. Itu salah kalau kita mau membicarakan itu. Nabi ingin menjabarkan terhadap konsep kemanusiaannya. Lalu beliau tetap sembahyang sunat subuh. Setelah itu dikatakan beliau sembahyang subuh. Nah, sehingga para ulama mengatakan ada istilah qada sholat sunat namanya. Kalau sembahyang subuh, sebelum sembahyang subuh kita kada sempat mengerjakan sunat subuh. Misalnya kita kesiangan tadi, bangun jam 7, asbab keuyuhan jam 7 bangun, itu tetap disunnahkan pian sembahyang sunat subuh. Riwayat itu. Nah, tuh apa bacaan dibacakan ulama hadis ini itu kodok sholat sunat namanya. Satu ketika diceritakan oleh Utsman ibnu Uqbah, Nabi makana ra'a rajulan yusalli ba'da salat subhi. Ada seorang laki-laki setelah sembahyang subuh sembahyang. Lalu Nabi bertanya, "Pakana salatus subhi raka'ataini." Sembahyang subuh itu 2 rakaat aja Nabi. Kenapa sembahyang lagi? Fakuntu lam usalli qablaha. Tadi waktu masuk sudah qomat dan ulun tidak sempat melaksanakan salat sunat subuh. Kemudian saya salat setelahnya. Pasal kata Nabi pun diam dan tersenyum. Apabila di antara kita ini kada sempat sembahyang sunat subuh, sembahyang sunat, pas masuk sudah imam sudah di muka, sudah baca-baca. Biarkan dengarkan imam. Nanti setelah selesai sembahyang sunat subuh,
baru dia melaksanakan setelah sembahyang subuh lalu melaksanakan salat sunat subuh. Itu apa ngarannya? Qadha salat sunat subuh namanya. Ada di sana dalilnya. Riwayatnya Bukhari. Nah, sehingga Imam Syafi'i tidak meletakkan salat sunat setelah subuh itu haram mutlak ada. Ada beberapa kebolehan dengan kategori tertentu. Nah, ulun hanya ingin menjelaskan letaknya qadha itu ada kan? Qadha salat sunat, qadha salat wajib, termasuk qadha kalau kita kada ingat berzikir. Nah, itu namanya prosesnya kalau. Nabi sempat tidak wa Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibunda Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah itu sempat kebetulan malam itu beliau tidak salat malam. Setelah salat subuh, lalu di siang harinya beliau sembahyang 12 rakaat sebagai pengganti qiyamul lail di malam hari. Nah, ini namanya oleh siapa? Bukannya di dalam kitab fikih itu disebut dengan qadha sholatin nawafil namanya. Qadha atau pengganti salat-salat nafilah atau salat-salat sunnah. Apabila kada sempat sembahyang malam, yang rutin sudah sembahyang malam, lalu malam itu kada ingat, entah terguring, ranjang hanyar, hilang hanyar, lalu terguring. Nah, yang ganti boleh di waktu duha, boleh setelah zuhur, sembahyang 12 rakaat namanya. Itu pengganti salat sunat tahajud namanya. Ada lagi salat witir. Tidak sempat Rasulullah salat witir di malam hari, diganti beliau di waktu duha, tapi bilangannya menjadi genap. Jadi biasanya rutin 3 rakaat menjadi 4 rakaat. Itu qadha salat sunat namanya. Oh, ada orang dalilnya, ada itu dalilnya. Cuma kita berada kada belajar. Ada kumpulan qadha salatun nawafil namanya dan sebagainya. Nah, adapun hadis ini, barang siapa tertidur dari hizibnya, berarti boleh kita katakan garis bawah dulu. Hizib di antara waktu terbaik untuk membacanya kira-kira kapan? Malam hari. Antara lain. Misalnya dia rutinitas malam bangun tahajud, dia mulai bangun anggap saja setengah 4. Lalu mampar sejadah 2 rakaat. Setelah itu dia rutinkan selembar 2 lembar Al-Quran, membaca ayat. Kan waktu terbaik membaca Al-Quran adalah menurut Imam An-Nawawi di tengah malam. Rupanya tertidur berarti kada terbaca hizib dia hari itu. Nah, awan syai'in minhu, atau yang terlupa menyempurnakannya, yang biasanya membaca 2 lembar lalu terbaca selembarannya atau ayatannya. Karena faktor apa? Kacamata hilang. Kacamata ada ingat anak, cucu memainkan. Nah, lalu bagaimana cara menggantinya? Faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri. Boleh diganti hizib tadi setelah salat subuh sampai sebelum zuhur. Maka posisinya menjadi rutinitas kembali di waktu itu. Nah, ini pentingnya memilih waktu sebenarnya. Jadi kita tetap dianggap beramal di waktu sesuai dengan rutinitasnya. Nah, yang pertama hadis ini menggambarkan apa? Pentingnya memiliki hizib. Hizib. Hizib itu kalau dalam bahasa Arab itu diterjemahkan partai pengundian. Bukan menyuruh berpartai kan? Ini hizib itu partai. Kalau secara bahasa, kalau orang kada paham menerjemahkan hadis ini, mana ma'an hizbihi, barang siapa tertidur lalu pada umpat hadir di rapat partai. Nah, itu saja hizbihi Pak. Padahal yang dimaksud dengan hizib adalah kumpulan dari zikir yang menjadi rutinitas setiap hari. Itu hizib ya. Apa yang kira-kira hizibnya? Yang tahu. Ulun kada bisa mengarahkan harus baca ini, harus baca ini. Nah, untuk memudahkan kita, lalu bab setelah ini Imam Nawawi lalu mengajarkan ini rutinitas yang patut dibaca setiap pagi. Ini yang dibaca ketika keadaan ini dibaca ketika keadaan ini. Nah, itu rutinitas katanya. Nah, pernah latihan belajar
ilmu tapak suci atau marah suci. Hubungan bahari itu ketujuh pesilat gitu nah. Kira-kira ada orang menyerang Allah ya kita itu. Biasanya di pesantren itu diajarin. Lalu ada rutinitas bacaan yang harus dikekalkan. Biasanya dibaca setelah subuh dan setelah maghrib. Apabila bacaan itu tidak dibaca atau terlupa antara waktu ini, nanti disuruh mengkodok di waktu yang tadi, setelah subuh sampai sebelum zuhur. Kalau orang bilang kenapa harus kayak itu? Nah, ini pentingnya zikir. Dia membentuk karakter dan menjadi salah satu suplemen di dalam rohani. Jadi benar kayak ada power, istilah baterai itu casannya ada. Ada di cas, biar awaknya terlihat kuat, lama dalamnya. Ditiup orang tiba-tiba. Kenapa? Karena tidak ada benteng di dalam rohaniahnya. Ini biasanya orang-orang yang jadi pejabat itu penting diisi. Jadi pejabat itu penting diisi. Karena macam-macam, ada orang yang kena ketujuh, ada orang yang banyak dah bercerita itu, apalagi pejabat-pejabat pusat yang di Jakarta. Ada terkadang ketika masuk kantor, masuk kamar, masuk area tempat kerja itu, ada berkukus di bawah meja, ada yang mengirim ini dan mengirim itu. Jinnya banyak. Nah, salah satu bentengnya adalah hizib hizib namanya. Nah, baik. Nah, ini yang pertama dulu lah. Tadi sebelum buka dengan pentingnya memiliki hizib, dan jika kita terlupa membacanya di waktunya, maka kodok di kapan? Setelah subuh atau antara subuh sampai zuhur. Ka'annama qara'ahu minal laili. Maka tetap dihitung dia menjadi rutinitas malaman. Jadi dia tetap dihitung menjadi bacaan malam. Di antara kalian ada rutinitas yasinan nggak? Malam Jumat nggak? Iya, ada. Baik. Apa biasanya ketika berkumpul dibaca? Yasin, tahlil, idza waqa'atil tabarak, rutin. Baca salawat misalnya dan seterusnya. Biasanya malam Jumat setelah Isya sampai jam 9:30 dan berkumpul. Kenapa malam itu pada kau hadir? Pada kau hadir. Nah, itu bacaan tuh hadirkan setelah subuh atau sebelum zuhur. Maka dianggap yang merutinkan setiap malam itu. Itu gantinya. Tapi jangan beristilahkan hadir seorang ada yang kodoh Jumatnya ya. Pentingnya silaturahmi sebenarnya itu. Makanya ulun paling tidak setuju kalau ada pernyataan-pernyataan yang mengusik kata-kata itu. Kosan apa biasanya terhadap zaman Nabi nya kada tahu keadaan sosial yang sekarang. Pengamatan hadis itu harus juga ditinjau dari komponen sosialnya, psikologi manusianya. Kada sama zaman Nabi dan zaman kita. Hendak hidup zaman Nabi tapi kada paham kayak apa zaman Nabi. Kita ini menghidupkan sunnah Nabi di zaman bukan pada zaman Nabi. Itu penting nomor 1. Zaman Nabi, sahabat itu semangat beragamanya itu tinggi. Bahkan ketika pelajaran satu dengan yang lainnya tidak hadir, itu didatangi ke rumah. Malam tadi Nabi menyampaikan ini, menyimak. Kalau sekarang buka YouTube-nya aja. Ayo, punya anak umat zaman Nabi bid'ah itu. Iya. Kada ada zaman Nabi YouTube-an tuh. Dan pikiran memegang Quran itu sakral kan. Apabila kada berwudu dalam mazhab Syafi'i, kada boleh memegang mushaf. Sekarang orang kada penting mushafnya, banyak di HP itu aplikasi dia. Kada berwudu orang membuka HP, ada Quran sekalinya. Apa yang haram mau ikut HP dia? Aplikasi yang abstrak. Itu dipikirkan juga, ayo kita. Nah, ini adalah perkembangan hukum marahnya yang bijak kita menyikapinya. Menghiasinan aja dihantam kayak apa misalnya. Perlu
dosa bayasinan haram bid'ah. Kada pernah Nabi menggali. Asa aja otak orang mangga itu benar. Ampal sebanyak aja. Maksud ulun belajarnya bertahap secara metodologi. Nah, kira-kira itu namanya. Man nama an hizbihi, barang siapa tertidur dari hizibnya atau dia lupa membacanya atau tidak sempurna membacanya, maka boleh dikodok antara salat subuh sampai sembahyang zuhur. Nah, wa fi ahwali tu'radu lidzakir yustahabbu lahu qat'u dzikri bisababiha summa ya'udu ilaihi ba'da zawaliha. Minha idza salima alaihi raddas salam summa ada ila dzikri. Nah, begitu pula dalam keadaan tertentu ketika dia berzikir boleh memutus zikir tersebut. Ini yang kemarin kita baca lah. Misalnya ketika dia berzikir tiba-tiba ada orang menyampaikan assalamualaikum, maka jawablah setelah dia selesai, atau raddas salam summa ada ila dzikri, dia boleh menjawab salam tersebut lalu kembali dia menyempurnakan zikirnya. Misalnya pian baca Yasin di rumah, lalu ada tamu assalamualaikum, jawab dulu waalaikumsalam, sempurnakan lagi zikirnya, hanya lupa dia. Wa kada ida atisa, ingat di sini. Begitu pula apabila seseorang bersin, ajis di sini tadi. Nah, lalu kita sedang berzikir apa? Summa ada ila dzikri, syammatu, lalu dia mengucapkan doa kepada beliau dan itu kemudian dia kembali berzikir. Wa kada idza sami'al khatib, atau rutinitas pian sebelum khutbah dilaksanakan pian membaca zikir 1000 kali, baca salawat. Lalu khatib naik di mimbar, stop dulu zikirnya. Nanti selesai khatib menyelesaikan khutbahnya, kurang tuntung sembahyangan, pian sempurnakan lagi zikir tersebut. Boleh. Nah, wa kana idza sami'a mu'adzinu wa kana idza sami'a mu'adzina ajabahu. Begitu pula apabila dia mendengar muadzin. Kita belajaran kalau ada orang ajan boleh di stop dan menjawab ajan tersebut. Bi kalimatil adani wal iqamah summa ada ila dzikri. Kemudian dia menjawab adzan dan iqamah, termasuk iqamah begitu juga jawabannya lah. Nah, lalu dia kembali berzikir. Wa kada idza ra'a munkaran azalahu, atau haratan berzikir soalnya ada orang berkelahi, halat dahulu kemudian kembali berzikir. Bisa aja berkelahi memperebutkan warisan misalnya. Au ma'rufan arsyadu ilaihi, atau ketika pian berzikir tiba-tiba anak bertakun, bah bacaan iftitah itu mana? Ujar kakak Allahu akbar kabira, tapi di buku ulun ni Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Karena nang adik sekolah di Muhammadiyah, nang kakak sekolah di ibu. Ya abah, aku kan dapat tahu dua. Rupanya nang abah kada pernah sembahyang. Nah, itu karena minta petunjuk. Karena mungkin kalau abahnya berzikir kira-kira tahu gitu. Au mustarsidan ajabahu summa ada ila dzikri, atau pian berzikir haratan berzikir rutin berzikir. Jadi waktu itu bini pian hendak menjadi kunci sepeda motor. Bah, kunci sepeda motor mana? Stop dulu. Jangan kada dijawab. Udah berzikir, maksudnya itu untuk akan berzikir. Jadi dia ini 2 jam lagi pengen untung ini. Nah, jawab dulu. Di mana kunci sepeda motor tadi? Menyampaikan kembali berzikir. Wa kada idza ghalabahum nu'as, atau ketika orang berzikir tiba-tiba dia sedang ngantuk, persoalan ngantuk yang dipaksa. Kalau pina kesal baca, maka berhenti sebentar, lalu lanjutkan zikirnya tersebut. Nah, ini keadaan-keadaannya. Wa faslun i'lam anna al-adhkar al-masyru'a fi sholati wa ghairiha wajibatun kanat aw mustahabbah la yahsibu syai'un minha wa la ya'tadu bi hatta yatalaffaz. Penting banget. Ketahuilah bahwa zikir-zikir yang disyariatkan baik di dalam sholat ataupun di luarnya, baik wajib hukumnya ataupun sunnah, tidak mendapat pahala atau tidak dihitung berzikir kecuali sampai terlapaskan dari lisan pian dan didengar melalui telinga pian. Paham maksud dulu? Jadi zikir itu dikatakan zikir lafzi apabila kita sudah
qauli, misalnya takbiratul ihram, Allahu akbar. Takbiratul ihram tuh kada sah kalau kita kada melafazkannya. Apabila bertakbir dalam hati kada sah. La yahsabu syai'un minha wa la ya'taddu bihi hatta yatalaffadha. Dia tidak dihitung atau tidak mendapatkan pahala sampai tidak menunaikan ketetapannya, sampai dia melafazkan sekira-kira didengar oleh dirinya sendiri. Fatihah hukumnya dalam bacaan wajib. Fatihah kan wajib ya, baik imam dan makmum. Allahu akbar. Fatihah biar kita baca. Ketika ditanya orang mana, sudah di dalam hati, udah yang bacaan itu. Jadi kalau rukun-rukun qaul itu mesti dilafazkan. Quran nih Pak, Quran yang menjalani kira-kira dihitung nggak bacaan. Ini namanya tadabbur. Kalau pian paham dengan Qurannya, lalu pian membaca dalam hati, lalu berpikir, itu tadabbur hukumnya. Tapi kalau membacanya harus dilafaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha. Kan harus nyari yang penting terlafazkan. Jadi kalau sifatnya zikir lafzi harus ditutur. Kecuali ada di antara kita yang kada kau bebandir asbab bisu. Nah, kalau kau aja bebandir harus dilafazkan. Kada apa? Jangan ini. Bapak aja baca Quran kan. Ramai sih. Nah ini tadabbur namanya. Ini bacanya. La yahsabu syai'un minha wa la ya'taddu bihi hatta yatalaffaz. Tidak dihitung atau tidak dianggap menunaikan keadaannya sampai dia melafazkan sekira-kira didengar oleh dirinya. Idza kana sahihu sami, dengan catatan orangnya waras telinganya. Ada juga sudah berpandirnya tapi telinga kada mendengar. Kan biasanya kalau orang tuli mesti ada berpandir. Nah, la aridun lahu karena memang keadaannya atau dia bisu misalnya. Jadi kalau kayak kita ini dianggap berzikir kalau mengeluarkan lafaznya. Baik. Nah, faslun i'lam annahu qad sanafa fi amalil yawm wal laila. Pasal pada menyatakan bahwa ketahuilah penuntut ilmu, sungguh para ulama telah banyak mengumpulkan zikir-zikir setiap hari dan setiap malam. Amal yaum wal lailah namanya. Nah, misalnya jadi perkataan dan perbuatan Nabi ada ulama sudah mengarangkan apa nanti kita harus gawe kondisi kayaknya apa Nabi baca sudah ada mengarangnya. Siapa yang mengarang? Jama'atun minal a'immah, kelompok daripada imam-imam besar dulu. Nah, kutuban nafisatan, sebuah buku yang terkhusus. Jadi bicara terhadap zikir harian namanya. Zikir rutinitas harian. Nah, rawau fiha ma taqarrubu bi asanidihim an muttasilati wa tarakuha min turuqin katsiratin. Mereka meriwayatkan apa yang telah disebutkan dengan sanad yang tersambung dari jalan-jalan mereka. Jadi bahari itu malah hadis itu ada kayak kita, alhamdulillah ya Allah. Kita ini belajar ini buku sudah ada, hadis sudah tertulis. Kalau orang bahari itu kekuatan hafalan. Kayak Pak Abu Hurairah itu, beliau berisi hadis itu menghafal 5.374 hadis. Kemudian muridnya ada namanya Wahab bin Munabbah, tabi'in pangkatnya. Lalu ketika Abu Hurairah menyampaikan hadis itu, Abu Hurairah meninggal tahun 57 Hijriah. Ditumpuk hadis itu ditulis oleh murid-muridnya. Ditulis. Jangan kayak kita berkitab berbuku alhamdulillah. Wah, itu turai. Dikumpulkan. Muncul Imam Malik dengan kitab Al-Muwatta, muncul Imam Ahmad dengan Musnadnya, muncul Imam Syafi'i dengan Al-Ummnya, muncul Imam Syihabuddin Az-Zuhri dengan rentetan riwayat-riwayatnya sampai kepada Imam Bukhari, Muslim dan seterusnya. Jadi kita ini sebenarnya
belajar dengan penuh banyak fasilitas sudah. Bukunya ada, maka ini ada berpikir lagi belum. Kalau bahari baik menulis ulang. Kalau sekarang istilah ilmunya itu menulis ulang itu namanya filologi. Jadi manuskrip ditulis ulang. Kalau bahasanya kalau di kami kuliahan waktu di Timur Tengah itu bahari mentahkik namanya tulisannya. Nah, ditahkik. Itu anunya. Nah, kita alhamdulillah belajar macam ini. Salah satunya ulama yang mengarang wa min ahsaniha amalul yaumi wal lailah. Ada kitab judulnya Amal Yaum wal Lailah, aktivitas harian. Jadi aktivitas harian, zikir aktivitas harian dikarang oleh Imam Abu Abdurrahman An-Nasai. Imam An-Nasai itu namanya Abu Abdurrahman An-Nasai. Imam An-Nasai lahir tahun 216, meninggal tahun 333. Ingat tahun 333. Berapa tuh? Umur sidin tuh berapa? Hitung sorang. Itu Imam An-Nasai. Kada 333. Imam An-Nasai itu meninggalnya tahun 303. 303 kurang 216 berapa? Berapa umur sidin? Mungkin berapa? Nah, jadi umur Imam Nasai. Imam Nasai jadi mengarang kitab judulnya Amal Yaum wal Lailah. Judulnya itu kalau boleh dikatakan aktivitas harian, hari yang semalaman dari. Di dalamnya berisikan terhadap zikir rujukan para ulama, yaitu tentang pengalaman zikir beliau setiap hari yang didapat dari guru-guru beliau. Imam Nasai itu nanti menurunkan kepada Imam Abu Bakar bin Ahmad bin Ishaq An-Nasai. Jadi ada murid terkenal bernama Abu Bakar bin Muhammad An-Nasai. Jadi Imam Nasai itu Abu Abdurrahman. Diisi murid Nasai itu kayak kampung Nasa. Makamnya di Palestina. Imam Nasai itu meninggalnya di Parak Masjid Al-Aqsa. Kalau Abu Dawud Afghanistan kalau tidak salah. Imam Bukhari Uzbekistan. Jadi Imam At-Tirmidzi, kalau Tirmidzi itu kampung Turmus. At-Tirmidzi itu kampung di wilayah Uzbekistan. Jadi istilahnya kalau kita dari Banjar lah, kalau hendak ke Tirmidzi itu ke Kota Baru. Kalau hendak ke Bukhari ke Tanjung. Anu selisih, naik belokan. Amunya taros Balikpapan, hingga Balikpapan itu Afghanistan. Jadi kalau kita Uzbekistan itu ada dua imam Tarikh Anak Sabaniyah juga di sana. Nah, jadi Imam An-Nasai ini bisi murid Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ishaq An-Nasai. Beliau ini digelar dengan Nasai kecil barangnya. Jadi ketarusan ilmunya nih ya di sini. Lalu beliau ini Imam An-Nasai ini punya murid nanti namanya Ibnu Sunni. Imam Nasai ini punya murid Ibnu Sunni. Ibnu Sunni itu meninggal tahun 364. Ibnu Sunni punya murid Abdul Fattah Muhammad bin Yusuf. Abdul Fattah Muhammad bin Yusuf nanti sampai turun kepada Imam An-Nawawi. Jadi An-Nawawi ini terusan daripada Imam Nasai. Imam Nawawi kan beliau di abad ke-6, meninggalnya sekitar 624. 631 624 dan 31. Nah, jadi intinya alhamdulillah pentingnya daripada zikir tadi para ulama lalu mengaramakan kitab dasar kita. Tinggal kitanya aja lagi mau kada membaca. Nah, jadi mudahan biar ingat aturan-aturan zikir yang disampaikan Imam Nawawi. Kulo kira kada kawan juga diresum, kada kawan juga langsung direkam di otak apa aja deh. Mulai pertemuan pertama kita dalam aturan berzikir, mau kada ditulis. Nah, insya Allah di pertemuan akan datang, ulun akan meresumkan apa saja aturan zikir yang diinginkan oleh Imam Nawawi
masuk ke materi inti bahwa aturan zikir itu A, B, C, D. Nah, jadi kena supaya tujuan ulun adalah hanya menyampaikan dan menginginkan bahwa tujuan pembelajaran itu tercapai secara maksimum. Yang ada hanya sekadar ulun sampaikan atau bolehkan hilang ilmu itu ada, tapi kita berusaha mengikat ilmu itu dengan sebuah tulisan. Ya, mudah-mudahan banyak umur sehat walafiat ya. Nah, baik. Famin dzalika ma anquluhu min kutubil khamsah allati hiya usul Islam wa hiya as-sahihan lil Bukhari. Nah, di dalam kitab Al-Azkar ini lalu aku memindahkan atau mengambil ilmu dari kitab-kitab yang 5. Kitab yang 5 itu antara lain Bukhari dan Imam Muslim masuk di dalam riwayat hadis ini. Kemudian Sunan Abu Dawud. Kemudian Imam At-Tirmidzi, kemudian Imam An-Nasai. Nah, jadi Sidin ini mengambil atau meramu semua dari aturan-aturan di dalam hadis. Wa min dzalika ma huwa min kutubil masanid. Begitu pula daripada kitab-kitab al-masanid seperti Al-Muwatta lil Imam Malik, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, wa Abi Awana, wa Sunan Ibnu Majah, wa Daraqutni wal Baihaqi wa ghairiha min al-kutub. Dan begitu pula aku mengambil hadis-hadisnya daripada Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Ahmad, kemudian Abu Awana, kemudian Ibnu Majah, Imam Ad-Daraqutni dan Imam Al-Baihaqi. Baihaqi itu kalau pian membaca hadis riwayat Imam Al-Baihaqi misalnya lah, ini kitab hadis dengan komponen kumpulan mazhab Syafi'i. Itu Baihaqi. Jadi kalau Sunan Al-Baihaqi itu mesti sudah ditahqiq oleh beliau dari perkataan-perkataan Imam Syafi'i. Wa minal ajza mimma satarahu insyaallah taala wa kullu hadhihi al-mazkurat baik. Nah, siap. Oke. Belum kira alarm apa? Biasanya kan kalau di hotel tuh ada nomor banyak nomor 2. Nah, berarti banyak nomor rokok. Iya, baik. Nah, faslun i'lam anna ma adkuruhu fi hadzal kitab min ahadisin. Ketahuilah wahai penuntut ilmu, apa yang kusebutkan dalam kitab Al-Azkar ini minat ahadisi daripada hadis-hadis Nabi. Udifuhu ilal kutubil masyhurah. Tentu aku menyandarkannya di kitab-kitab yang terkenal. Yang terkenal itu maksudnya yang muktabar, yang sudah terverifikasi Pak. Ini ada juga orang merujuk ke kitab yang tidak jelas atau kitab terjemahan lain. Belajar terjemahan berbeda. La tatruni kama taratin nasara wal yahud. Jangan kau puji aku sebagaimana Yahudi dan Nasrani memujiku. Al-itru itu pujian. Kalau orang kadang membaca redaksi hadisnya, kemudian sababul wurudnya, al-furuq al-lughawiyahnya, pembeda antara satu kata dengan kata yang lainnya, maka akan menyimpulkan memuji Nabi haram hukumnya. Nanti kadang ketujuh dipujian. Padahal hadis itu lahir kesini. La tatruni kama atratit nasara. Al-itra adalah pujian masuk ke ranah ketuhanan. Kalau pujian sebagaimana yang dibaca oleh banyaknya komunitas kaum muslimin di Kalsel ini karena madah. Makanya di buku-bukunya itu tulisannya al-madaih. Itu madah karena yang baik. Jadi baca terjemahan itu bahaya ya. Kalau kadang dijelaskan secara gamblang, bahaya. Lalu dikatakan di sini, summa kana fi sahihi al-Bukhari wa Muslim. Adapun hadis yang kuambil dari Imam Nawawi, yang kutukil daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim, au fi ahadihima atau keduanya. Ingat pada hadis itu ada namanya muttafaqun alaih katanya.
Hadis muttafaqun alaih. Berarti kalau hadis muttafaqun alaih, berarti hadis itu baik di Bukhari dan di Muslim memiliki rentetan pembawa kabar yang sama. Paham maksudnya? Jadi anggap saja si A membawa kabar masuk kepada Imam Bukhari, masuk kepada Imam Muslim, rentet aja. Seperti A ini sama atau riwayatnya sampai ke atas. Namanya muttafaq alaih. Kalau dia terkhusus riwayat Bukhari, riwayat Muslim, berarti apa yang tertukil di Bukhari memiliki sanad atau jalur khusus, di Muslim memiliki jalur khusus kan sama. Jadi ujar sini di sini, summa maka nabi sahih Bukhari atau Muslim, adapun kemudian apa yang kusandarkan hadis-hadis itu baik di Bukhari dan Muslim atau salah satu keduanya. Nah, itu kan artinya ada yang sama, ada yang salah satu keduanya. Aqtasiru ala idafatihi ilaiha li husulil fardi wa huwa fi sihhatin. Tujuannya semua terkadang diringkas, riwayatnya itu enggak diringkas, ditata. Tujuannya adalah yang penting mendapatkan hadis yang sahih. Artinya kalau riwayat Bukhari dan Muslim tidak usah ditambah lagi. Mesti sahih. Fa'in jami'a ma fihi sahihun. Karena sesungguhnya di dalam kedua buku ini semua kategorinya sahih. Muncul sekarang ulama besar yang digeluh, yang dijago-jagokan oleh orang yang belajarnya seperti Albani. Albani mengatakan di Bukhari dan Muslim ada yang sahih. Dan itu jadi rujukan di internet. Riwayat Albani, kami dalam belajar hadis aib menyandarkan kepada Albani. Bukhari dan Muslim tadi tidak disahihkannya. Mutaakhirin itu orang yang baru. Apa yang disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah ada yang dibantah oleh mereka. Kalau ulun hakur umpat angka duha, tahun yang udah lawas karena tahun itu lebih dekat dengan Nabi. Itu kalau prinsip berpikirnya. Jadi sekarang kalau kita belajar di internet itu semua bisa mengakses dan semua bisa berfatwa. Paham saudara? Kalau kita belajar di internet, buka aja di internet antara apa-apa. Semua kalau terjamak dengan kategori semua jenis manusianya. Yang belajar ilmu hadis, yang ada belajar pokoknya karasinya doang. Hadisnya nggak ada sahih nih. Udah kayak lihai nih bang. Ada sahih. Contoh, ada istilah namanya sholatul hajir. Sholatul hajir ka'annama sholatul lail. Hadis itu, hadis lemah. Tahu biar sholatul hajir 4 rakaat sebelum duhur itu sholatul hajir namanya. Itu lemah hadisnya. Lain hadisnya itu. Lain itu artinya lain, bukan lain bahasa kedua lain lah. Lain itu hadis itu bermasalah pada segi riwayat matanya. Tapi dalam redaksi yang lain ada penjabaran terhadap sholatul hadir dengan tidak menyebut pahalanya. Sholatul hadir itu 4 rakaat sebelum zuhur, Pak. Kalau dia 4 rakaat sebelum zuhur sembahyang, itu sama dengan sembahyang seperti mendapatkan pahala sembahyang malam. Sholatul hadir katanya. Atau keutamaan itu dicelah habis-habisan. Wah, ada pahala yang ini. Padahal di hadis sahih muncul perilaku Nabi sholatul hadir. Jadi kalau kita tidak bisa memposisikan sembahyangnya ada, mau dihitung pahalanya kayak apapun, yang penting sholat ada. Nah, itu namanya. Jadi berbahaya juga. Harus banyak ribuan hadis dulu hafal di kepalanya kan. Maknanya. Nah, baik. Wa amma maka fi ghairi iman. Adapun kalau hadis itu tidak sahih, fa'udifuhu ila kutubis sunan, seperti kusandarkan di kitab-kitab sunan, wa syabhiha atau sejenisnya, mubayyinan sihhatiha sihhatahu wa hasanahu aw da'fahu in kana fi da'fun fi ghalibil mawadi. Dan pasti akan aku jelaskan baik jelas
itu kesahihannya atau hadis itu hasan atau hadis itu lemah. Jadi kata Imam Nawawi, kalau kau ambil di dalam kitab-kitab sunan itu Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, itu kitab sunan namanya. Kalau ada yang sahih, disebut sahih. Kalau yang ada hasan, disebut hasan. Kalau ada yang lemah, disebut lemah. Tapi kan kaidahnya sudah disampaikan untuk fadilat beramal boleh. Nah itu metode berpikir katanya Pak Erik, cara berpikir. Jangan kita membaca langsung mencela hadis-hadisan. Itu sama memposisikan hadis lemah menjadi hadis palsu. Keliru berpikirnya. Lemah itu banyak. Wa amad dhafu wa amad dhaifu yang kasiru ila qismaini. Adapun hadis lemah itu terbagi dua. Satu, as-saqtu fir ruwat wa ta'nu fir ruwat. Ada yang jatuhnya perawi, hilangnya perawi atau cacatnya perawi. Cacatnya perawi terbagi dua. At-ta'nu fir ruwat fil adalati awid dhabti. Adapun cacat pada perawi terbagi dua, baik yang kaitannya terhadap ketelitian atau ad-dhabt atau dalam keadaan ketakwaan atau namanya adalah. Satu poinnya terbagi tujuh. Adapun yang jatuhnya perawi itu terbagi sampai 13. Bayangkan kan? Terus sering dia belajar musik Pak. Pokoknya punya anak sajijah. Itu termasuk patut dibayar belum. Ada yang seikung dua bisa mengerti, alhamdulillah. Jadi kayak ini nanti ketika askar ini bapak serah diri kita dalam kita askar. Kalau dia hadisnya nomor timbain, nah sudah. Ini ada di dalam kitab askar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Allahumma alimna ni'mal. Riwayat Anas. Ini hadisnya apa? Musab. Di dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi disini kalau secara hukum tidak bisa kita putuskan bahwa ini mengusap tangan, tapi doa ketika mengusap tangan, ketika ada orang meletakkan itu bisa dipakai. Jadi seperti kontradiksi antara kitab Al-Majmu' dengan Al-Azkar. Diteliti, fadilah beramal karena setelah salam itu habis dah perilaku. Jadi kalau ini pun mana katakan tidak masalah sebenarnya. Gaul yang sebenarnya itu habis sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bang Hantu, saya ada saudara. Saya hanya sekedar mengangkat tangan seperti masalah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sesuai dengan sunnah hadap dulu perilaku orang itu buat sembahyang. Jadi para sahabat itu kan harus dimasalahkan, mau ada angkat tangan, mau orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah silakan. Ini anak angkat tangan kayak dialaskan. Itu baca doa. Barang siapa membaca doa ini Allah akan angkat kesedihan dari mukanya. Ya kadang-kadang banyak masalah. Ulun buruainya, ulun apa mana di situ tapi bedanya bukan pasti nanti lain tapi nasib dah. Nah baik itu hadis lemah ya. Wa alam anna sunan Abi Dawud min akbari ma'qulu minhu. Adapun di dalam sunan Abi Dawud itu paling banyak aku menukilkannya. Wa qad rawaina anhu annahu qala dzakartu fi kitab sahih wa ma yushabbihu wa yuqaribuhu. Tetapi aku telah meriwayatkan sesungguhnya ketika aku sebutkan dua kitab antara sahih dan atau sejenisnya. Wa maka nabi ilaimun syadid bayan tubuh. Adapun kalau itu sangat lemah hadisnya akan aku jelaskan. Wa man lam azkur fihi syai'an huwa salih. Adapun kalau aku tidak menilainya maka itu baik untuk diamalkan. Wa ba'duha asahu min ba'din atau sebagian yang lain lebih kuat daripada sebagian yang lain. Doa buka puasa itu apa biasanya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu, itu ada di dalam kitab Al-Azkar dan Abu Dawud. Riwayatnya Abu Dawud. Zahaba zama wa talatil uruq wa sabatal ajru, itu riwayat yang paling kuat. Tapi Allahumma laka sumtu kalau hendak mengamalkan berdasarkan motivasi doa itu boleh Pak. Emang itu doa sifatnya. Bukan dicela habis-habisan.
Kalau bicara habis-habisan, kaidah umumnya pokoknya buka puasa itu kabul hajatnya. Anak buka puasa, ya Allah, hari ini sampai puasa seminggu, hari ini puasa Kamis tuh sampai, mudahan semua hutang lunas, anak soleh, bini nyaman, ada pemamayan, misalnya nih, kira boleh kita berdoa itu? Boleh. Nah, sekarang lo langsung tuh jadi hantu sampai kisahnya. Ini tidak sesuai sunnah Adam dahulu. Ini sifat doa umum. Bahkan para ulama itu mengatakan Allahumma ghfirli dzunubi. Ada sahabat itu yang berbuka puasa dengan bacaan doa, ya Allah ampunilah dosaku. Ada. Nah, jadi doa itu umum sekarang. Jadi ulun hendak sebenarnya di dalam materi ini malah menyusun atau menginginkan membentuk opini dulu, metodologi berpikirnya bahwa hadis lemah itu boleh dikerjakan selama dalam konsep apa? Keutamaan beramal. Jadi cara berpikir kita kayak itu dulu. Jangan kita langsung tembak. Ini kadang hadisnya lemah nih. Karena kalau dipakai ada, jangan asumsikan hadis lemah itu seperti hadis palsu. Hadis palsu aja ada jenisnya. Jadi kada salah kita memilih Al-Azkar dulu. Di dalam kitab Al-Azkar ini dijabarkan beliau ini hadisnya lemah tapi bisa diamalkan. Jika ada alergi banget tuh lah. Ada alergi banyak. Insya Allah banyak dapat ilmu ini. Tinggal awajakah kita mengamalkannya. Faidah taqarrara hada wa hiya anna ma rawahu Abu Dawud fi sunanihi wa lam yadhkur dha'fahu wa huwa indahu sahihun hasan. Di dalam Sahih Imam Abu Dawud kalau tidak disebutkan kelemahannya maka itu berarti boleh diamalkan atau sahih atau hasan. Wa qala wa kullu ma yahtaju bi ahkam. Semuanya boleh dijadikan dalil sebagai hukum. Pakai fil fadail bagaimana dengan keutamaan tentu boleh. Fa idza taqarrara hadza wa ma tara'aituhuna hadisan min riwayat Abi Daud wa laysa bihi tad'ib. Maka kuputuskan apabila aku melihat riwayat itu daripada Abu Daud maka tentu hadis itu adalah hadis yang bukan daripada daif. Fa'alam annahu lam yudha'ifu, kendati tulisannya daif tapi Imam Abu Daud tidak pernah melemahkannya. Semua di dalam kitab Abu Daud yang totalnya 7.800-an hadisnya itu semua diamalkan oleh Imam Abu Daud. Kendati ada bervariasi hadisnya. Wa qad ra'aitu annahu qad anqadimu awal kitab baban fi fadilatil dzikri mutlaqan adkuru fi atrafan yasiratan tawaddu lima ba'daha summa adkuru maqsudal kitab fi abwabihi wa akhtumul kitab insyaallah bi babil istighfar. Sungguh aku telah menyanyikan kitab ini dengan yang pertama keutamaan berzikir secara mutlak, kemudian aku sebutkan beberapa jenis-jenis zikir setelahnya dengan bab-bab yang ditentukan, dan aku tutup zikir dalam buku ini yaitu dengan babul istighfar. Jadi sidin karena menutup kitab ini dengan babul istighfar. Allahu a'lam wa a'lam bishawab. Jadi minggu Desember pertama kita akan masuk ke pembahasan sesuai dengan tematik. Yang pertama kita kaji adalah zikir mutlak dulu. Habis zikir mutlak nanti masuk ke kedua, mulai masuk ke dalam zikir yang kaitannya dengan keadaan. Bangun guring, apa bacaan zikirnya. Nanti memakai pakaian. Banyak Pak. Ulun kira kalau ulun hanya sampaikan ke ini, kebetulan kata doa, ulun yakin setelah keluar dari pintu ini dia teringat lagi. Lalu kayak apa? Ulun berpikir tadi di rumah, ulun nih anak sudah masuk rapat majelis ini. Mesti ulun menyajikan satu lembar barangnya kalau di-share di setiap grup. Nah, ini kajian subuh kita 3 hadis ini bacaannya. Jadi pian kada menyasahi ulun lagi tulisakan ada. Tapi pian sudah punya referensinya. Oh ini apa tadi bacaan dasar memakai baju? Nah, ada bacaannya. Apa tadi bacaan bangun guring? Ada bacaannya. Dan seterusnya. Mudah-mudahan ini kita amalkan aja. Kira itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Insya Allah mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit belajar di dalam kitab ini, menambah wawasan keilmuan kita, menambah wawasan keagamaan kita,
dan tentunya membuat kita berpikir yang jernih dan baik di dalam beragama. Apalah arti sebuah perbedaan kalau tidak disikapi dengan bijaksana? Kalau hanya sekadar ego dan menampakkan bahwa kita yang paling benar, kalau menurut Udin itu bukan orang beragama, tapi adalah orang yang hendak masuk surga sorangan. Itu pun barunya masuk surga. Kalau jangan masuk surga,